laksanakan tanggal 15 September 2021. Plan B-nya adalah ketika Pak Presiden tidak dapat tidak dapat menjadi inspektur upacara, maka plan B-nya juga sudah kami sampaikan Pak Menteri adalah Menteri Pan-RB, sekaligus untuk melihat yang dulu diperjuangkan pola pembibitan di tahun 2018 itu saat ini sudah meluluskan tahun yang kedua untuk pola pembibitan. Jadi itu adalah sekilas gambaran terkait dengan wisuda terpadu transportasi, dan tentunya ini masih banyak yang harus dilakukan terkait dengan tata upacara dan sebagainya yang memang kita perlu aktif melakukan ini semua. Dan nanti mohon ketua dan sebagainya secara internal membentuk sendiri grup untuk koordinasi dan sebagainya. Nah, itu adalah kira-kira yang dapat saya sampaikan, dan mohon Pak Kapus Bank untuk dapat nanti memimpin rapat ini dan memberikan masukan dan juga masukan dari teman-teman kepala OPD terkait dengan wisuda terpadu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator Bu Sindu untuk selanjutnya Pak Kapus Bank yang memimpin. Ya, baik, terima kasih Pak Sekretaris BPSDM, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebagaimana disampaikan bahwa oleh Pak Sekretaris BPSDM bahwa dalam rangka wisuda terpadu sudah ada langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh sekretariat, dan juga sesuai dengan arahan Bapak Menteri pada surat Sekretaris BPSDM kepada surat PLT Kepala BPSDM kepada Pak Menteri, bahwa beliau berkenan untuk wisuda terpadu ini bisa dilakukan dengan mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Di dalam arahan beliau sebenarnya ada dua yang bisa dilakukan secara hybrid, artinya ada yang tatap muka secara terbatas, bisa juga dilakukan secara online secara penuh. Kemudian masih menunggu arahan lebih lanjut dari terhadap surat Pak Menteri kepada Presiden yang saat ini posisinya baru keluar dari BPSDM, kembali lagi untuk melalui proses administrasi kepada Pak Sekjen dan kepada Pak Menteri. Bapak Ibu, tadi mungkin sudah disampaikan, mohon izin tadi kami karena ada 2 Zoom jadi tidak mengikuti mengenai jumlah. Jadi dari yang awalnya 970 kemudian terakhir 3.800 menurut data yang akhirnya kami kumpulkan kembali lagi satu demi satu sekolah dulu. Untuk itu mungkin pertama untuk memastikan kembali lagi jumlahnya, secara total ada 3.768 yang terdiri dari 1.326 polbit dan 2.442 non polbit, nanti akan dikonfirmasi kembali satu demi satu. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris BPSDM juga sudah ada SK, sehingga memang seperti tradisi sebagaimana wisuda terpadu biasanya memang 3 sekolah tinggi di Jabodetabek bergiliran menjadi ketua panitia. Dan pada tahun 2019 yang lalu itu STTD, kemudian tahun 2020 tidak ada wisuda terpadu, sehingga 2021 di susunan kepanitiaannya ketuanya adalah dari PPI Curug. Berdasarkan hasil komunikasi informal dengan pengelola Monas, disampaikan bahwa Monas masih belum bisa dibuka untuk acara untuk umum, sehingga mungkin nanti juga perlu untuk mendapatkan arahan apabila memang disetujui hybrid antara tatap muka dengan online, maka ya tatap muka terbatas ini akan dilakukan di mana, dan siapa saja yang kemudian nanti disaring untuk bisa mengikuti wisuda yang secara tatap muka terbatas, apakah hanya yang terbaik atau seperti apa, nanti juga mungkin bisa dibahas pada rapat ini. Bapak dan Ibu tadi juga sudah disampaikan koordinator-koordinatornya, tapi mungkin kalau di sini ada PT DI STTD, mungkin
sebagai ketua yang sebelumnya mungkin bisa menyampaikan dulu evaluasi daripada apa yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan hal-hal apa saja yang memang perlu untuk menjadi catatan kita dan kebaikan di tahun 2021. Apabila di sini ada dari PTD STTD, kami mohon untuk bisa membagikan pengalaman dan hal-hal yang menjadi catatan supaya bisa dilakukan perbaikan. Kami persilahkan dari PTD STTD. Terima kasih Bu Sindu. Badan Pak Kapus Jalan Saudara, para direktur sekolah, ketua sekolah, STP, terkait dengan pelaksanaan wisuda, saya untuk evaluasi ya pada saat tahun 2019 mungkin belum bisa memberikan informasi karena saya pada saat masuk ke sini tahun 2020 akhir atau tanggal 23 Desember 2019 sehingga saya tidak belum tahu pada saat itu pelaksanaan SDM. Pada saat nanti kami laporkan info lebih lanjut karena saya harus komunikasi dengan staf saya dulu untuk bagaimana pelaksanaan tahun 2020. Dan saya kira demikian di situ, Mas. Terima kasih Pak Direktur PTD STTD. Kalau misalnya memang belum ada, mungkin kita bisa mulai saja dengan persiapan saja secara normal. Mungkin nanti sambil jalan, apabila ada masukan dan koreksi terhadap persiapan yang dilakukan, mungkin bisa langsung disampaikan. Bapak dan Ibu, setelah surat ini nanti dikirim kepada Presiden dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian Kepala BKN dan seterusnya, bisa jadi memang Pak Presiden berkenan karena beberapa waktu yang lalu juga beliau menghadiri wisuda juga dari perguruan tinggi yang lainnya, sehingga hal-hal yang harus kita siapkan yang urgent karena memang tadi sudah disampaikan untuk lokasi kita tidak bisa melakukan di Monas, sehingga mungkin ada usulan-usulan untuk dilakukan di lokasi mana. Nanti kita berikan beberapa alternatif supaya Pak Menteri bisa memutuskan di mana sebaiknya dilakukan wisuda yang tatap muka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan kira-kira siapa saja nanti yang untuk bisa hadir di lokasi, termasuk juga tamu undangan karena memang biasanya jumlah undangan ini sangat besar, termasuk juga mengundang para duta besar. Mungkin kita urut saja dari Pusbang, silakan dari Pusbang SDM Perhubungan Darat. Terima kasih Bu Sindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen, Kapus, Bapak Direktur, dan saya juga tim tentunya Bapak hormati. Siswa ini luar biasa. Ini adalah sangat apa ya, kan baru pertama kali ini kalau bisa kita sudah ada presiden. Saya juga dari dulu tuh saya lihat kok akan beri tiap tahun. Kenapa kita ternyata kalau ini bisa jadi luar biasa. Dan dulu saya sebenarnya cuma ya kayak bermimpi aja. Ini kalau misalnya jadi data luar biasa Pak. Saya jadi sangat kami dukung dan sangat bangga kalau ini sukses. Tapi apapun plan B itu harus karena situasi kan masih pandemi tentu dan juga presiden tentunya banyak kegiatan tugas apa yang harus diselesaikan dan kadang sifatnya mendadak. Jadi plan B itu wajar harus disiapkan. Terkait dengan tanggal sudah ada jadwal 15 September. Ini memang menarik juga ya, di samping misalnya presiden berhalangan tentu ada plan B mengenai jadwal, itu juga perlu dicek apakah masih itu atau juga jadwal bisa bergeser, itu harus dipelajari juga. Ya tentu tergantung dari presiden. Kalau presidennya lebih cepat jawabannya tentu bisa tanggal tetap karena kita masih bisa menyesuaikan. Tapi kalau
terlambat mendadak dengan jadwal ini. Tapi kalau Pak Menteri juga sudah, Menteri Menpan sudah dilobi dari awal, saya kira bahwa cadangan tentu mempersiapkan beliau. Itu terkait dengan jadwal. Terkait dengan memang betul bagaimana suksesnya, dan itu paling mudah karena kita ternyata uang pertama sudah ada sekolah-sekolah kedinasan sebelumnya yang presiden selain Akabri yang TNI yang dan polisi yang dari dulu sering sudah ada, tentu saya kita lebih mudah kan sesuatu yang sudah ada contoh benchmark agar ya itu kita ikuti saja, dan kita tentu modifikasi sepenuhnya. Saya kira ya panitia segera aja cek itu. Dan mengenai perwakilan ini menarik karena ini adalah momen luar biasa. Pertama kali ini tentu banyak mengharap, jadi mohon yang dibahas perwakilan kita ada 27 sekolah dengan prodi-prodinya. Misalnya kami di darat ada 4 yang melahirkan, baru 4 politeknik yang melahirkan wisudawan dengan prodi 13. Nah ini apakah bisa menjadi berprodi apa, ini perlu dibahas karena ya tentu ya semua mengharap atau bersekolah hanya sekian. Ini baik sekali, kita harus cek sekolah kita jumlahnya dan juga prodi-prodi, karena mungkin kalau semua prodi jangan-jangan terlalu banyak karena dibatasi tadi apakah 100 itu di mana, di istana atau ini menjadi pertimbangan. Tapi betul angka itu perlu dicek Bu. Tapi perwakilan ini apa per prodi setiap matra atau setiap sekolah atau per matra aja, ini bisa diramu karena sangat banyak kemungkinan. Tapi intinya pada mengharap tentunya bisa terpilih. Itu saya kira masukan, semoga ini bisa dibahas dan jadi acuan terkait dengan perwakilan ini, dan ini sangat menarik bagi visual kita dan semua kita juga, karena ini adalah tonggak sejarah baru di SDM satu perhubungan tentunya. Dan ini penting karena ternyata ini bisa membayar semua image yang kurang bagus di level nasional, misalnya masalah biaya banyak ternyata karena kita tidak pernah tampil output akan yang kita. Lalu ini kan salah satu output yang akan tampil. Bisa membayar semua itu hal-hal yang negatif. Jadi ini sangat penting. Terima kasih Bu. Itu masalah saya, masalah perwakilan yang perlu dibahas, dan sangat banyak dan banyak variasi-variasi yang bisa dilakukan, kombinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapusbang. Mungkin kalau dari tempat tadi ya Pak ya, usulan juga untuk tempat pelaksanaannya di mana. Mungkin kalau di depan kantor Kementerian Perhubungan sendiri tempatnya sangat sempit ya. Kalau misalnya dilakukan di situ, tapi memang untuk kemudahan, kalau misalnya dari Presiden untuk kemudahan koordinasi sih sebenarnya lebih enak di situ, pergerakannya tidak terlalu jauh dari istana dan seterusnya. Terima kasih Pak Kapusbang dari Pusbang dan Setiap Hubungan Laut. Di situ saya izin, saya karena ada Merdeka Barat, nanti yang memimpin rapat saya serahkan ke Pak Kapusbang Laut, yang memang beliau pernah pengalaman menjadi ketua wisuda gabungan yang juga awalnya Pak Presiden mau datang, tapi itu ditunda. Baik, terima kasih. Saya izin Pak Kapus, saya izin teman-teman sekalian, salam sehat selalu. Terima kasih Pak PLT Kepala Badan. Saya hormati, yang saya hormati Kapusbang Darat, Udara dan Kapusbang AP yang mewakili, yang saya hormati Ketua Direktur dan Kepala Balai. Saya hormati rekan-rekan semuanya, dan Indus selaku moderator dan
Ketua Tim Mobilisasi Rapat Wisuda Gabungan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Guru Bidang. Bapak-bapak, terima kasih. Saya tadi diminta oleh Bapak PLT Kepala Badan untuk melanjutkan rapat ini. Saya mohon izin Bapak Kapus Pangdam Udara, Kapus Pangdam Udara, dan Kapus Pangdam Aparatur. Sebelum melaksanakan rapat ini, saya kira dari Kupang juga sudah memiliki status dan posisi sama seperti yang disampaikan tadi terkait waktu rumah, kemudian rumah sekolah, kemudian juga mungkin ancam-ancam siapa yang jadi inspektur upacaranya dan berbagai SK. Tapi ini saya kira beberapa model SK itu sudah ada. Nah, tinggal sekarang yang belum ada itu kalau mungkin silakan disitu untuk kemudian diputuskan. Nah, saya dengar tadi jumlah peserta dari rumah sekolah. Maksudnya kalau dari saya sewaktu Pusbang SDM 26 tahun itu ada yang perlu diklarifikasi dulu terkait dengan apakah nantinya ini wisuda program diploma dan pelantikan perwira transportasi, karena ada kita tanyakan wisuda dan pelantikan perwira transportasi kalau yang kalau yang di Matra itu sudah pelantikan perwira pelayanan niaga kalau di laut, kemudian kalau di darat penerbang, dan di darat transportasi darat. Nah, itu dari mungkin kalau dari saat ini mungkin sewaktu Jepang kita masih ada masukan, karena masukan juga ternyata selain dari program diploma yang formal, pendidikan non formal yang vokasional itu ternyata memang juga menginginkan untuk bisa dilantik, karena di klub itu yang ANT APT tidak pemberikan ukuran itu juga biasanya memang dilakukan pelantikan. Nah, itu ada di beberapa sekolah Pusbang. Nah, mungkin itu bisa nanti ditahap dan diputuskan dibolehkan. Nah, silakan masukannya dari para kepala PT, tetapi kalau dari kami merekomendasikan boleh saja. Jadi yang di klub laut untuk pelantikan, kemudian yang di klub laut dengan diploma 4 dan diploma 3 itu sudah dari pelantikan. Nah, itu dari kami. Kalau sudah diputuskan, kemudian jumlahnya akan disesuaikan. Kemudian terkait dengan inspektur upacara. Nah, ini inspektur upacara kita pernah pada saat diadakan itu kita pernah mengajukan presiden. Nah, kemudian pada saat itu presiden waktunya tidak memutuskan dikatakan dengan komat. Kemudian saya berkesempatan masuk doa dan beliau bersedia bahkan antusias. Kemudian ternyata pada tanggal yang itu terjadi perubahan global, dia tetap membatalkan. Dan dari pembatalan itu kita tidak punya backup, sehingga kemudian menteri perhubungan dia. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, tadi saya sudah diskusi dengan Pak dari Sesbang. Tadi saya menelpon Sesbang. Nah, Pak Sesbang bersedia mengenai ini dan beberapa Kapuspan dan Kepala PT. Jadi kalau yang dulu sudah pernah kita, tapi memang juga sudah berikan itu kan pernah kita lihat. Lalu kemudian yang sekarang, kalau kita lihat sudah masukkan untuk dipertimbangkan karena tadi kan digagas adanya inspektur upacara presiden itu sudah tidak bisa kita awal-awal tapi kalau tidak bisa, alternatifnya itu bisa dipertimbangkan dan misalnya kalau Menpan dengan Mendikbud, kalau Menpan lebih banyak misalnya ke politik dan ke kepegawaian, kalau Mendikbud ini lebih banyak kepada institusi, kemudian program studi, dan kemudian yang sekarang itu ramai misalnya dukungan kepada program vokasi dan kemudian belajar. Nah, ini mungkin yang saya
ingin dicapai baru lah, itu sampaikan kepada PLT Polda, bisa mungkin menjadi isu yang dibawa oleh Pak Menteri, dan kemudian dari sana nanti Pak Menteri bisa maaf saya ada betul alat perusahaan kemudian Pak Menteri bisa kemudian memberikan arahan untuk ini dan mungkin juga lakukan karena saat ini ya bahwa kita itu betul-betul mengangkat isu mengenai bagaimana itu betul kita melalui. Nah kemudian yang berikutnya di pengarah tapi juga kita mendapatkan diskusi kesadaran tentang perlu juga ditambahkan di dalam pengarah itu adanya direktur jenderal lokasi, karena secara pembunuhan teknis fungsional itu kita dapat menjatuhkan, tapi secara teknis akademisnya itu memang dikatakan di statuta itu dan di kontraktor itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi mungkin itu kita setujui. Selanjutnya ke bawahnya mungkin perlu kita melibatkan keberadaan teman-teman juga dari negara direkturnya di sebenarnya sebenarnya gabungan ini. Nah ini satu hal yang tadi mungkin bisa diangkat sampaikan kepada saudara dengan kata ini yang memang tadi diminta untuk naskah. Nah kalau dari kami itu naskahnya sebenarnya arahan itu terkait publik mungkin dari kami sangat setuju karena ini memang yang paling mudah bisa dilakukan terkait dengan pembatasan PPKM kegiatan berjalan dalam rangka secara organisasi ini di apalagi di tempat seperti di lokasi tes mungkin yang buruk yang tidak lama kita itu juga ribuan itu ya kemudian saya menyarankan di tempat itu saja mungkin yang bisa kita berikan pandangan dan kalau salah ada studi. Untuk Bapak Ibu nanti saya silakan balik kepada moderator dan terima kasih. Namun sebelum kita melanjutkan tunggu ada agenda masukan baru kepada masukan yang Pak Presiden tadi kepada badan. Saya sampaikan suatu bahasan mengenai akan itu sebagai inspektur upacara di samping itu saja Pak Presiden dan kita akan bisa terlaksana. Mohon tanggapan dari beberapa para kasus samping dan mohon tanggapannya dari kasus data dan kasus negara selama apapun silakan Pak Kapus Pemberat itu yang tadi Pak berharap. Terima kasih Pak. Silakan Pak Kapus Pemberat masukan tadi yang disampaikan MKPD kita dari Super Laut tadi silakan dan juga ada badannya menyebut dan pasti kalau Presiden datang Menteri itu pasti akan hadir. Nah, sekarang saja untuk Presiden berjalan dan Pak Menteri dan Ibu menjadi cadangan berkata untuk publik memiliki acara itu tadi. Saya belum tidak terima Pak. Ini menarik sekali tadi itu kami juga alternatif tadi itu tidak dengan karena itu ini di samping teknis juga punya tampilan baru itu beliau tentang apa yang telah itu bisa menjadi kami sendiri bikin ada tentang biasa atau baru sampai itu bisa mengenai juga kok bisa anyway harus boleh juga dengan kita dengan kebetulan bisa ada ya oke dulu terima kasih. Terima kasih. Jadi kita mendapat dari darat dan laut
Jadi kepada kita saudara, monggo dari tambahan baru, silakan Pak Saudara. Mohon izin Bapak Kapus Lampau, Pak Kapus Bangudara sedang ujian TOEFL Bapak melaksanakan sidang terbuka S3 beliau di ISAP. Jadi buat pendidikan izin Bapak. Full powernya ada, kalau kita pakai ini luar biasa. Lalu Pak ini akan kita beri tahu. Siap Bapak, kami menyampaikan beberapa hal izin Bapak dan hormat Bapak Kapus Lampau yang kami hormati Ibu Sindu sebagai pilotor, yang kami hormati Bapak Kapus Bangudara, Pak Kapus Bangaparatur, Bapak Ibu para Direktur Politeknik dan Akademi yang kami hormati, dan Bapak Ibu semua, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mohon izin Bapak rapat dan dari Pusbang Bangudara dan setelah pembinaan paparan dari Bapak Asesor dan susunan panitia yang SK-nya yang perlunya sudah disampaikan ke beberapa aspek yang konfirmasi dan mungkin mau ditinjau ulang yang terkait dengan petugas atau koordinator undangan, yang kedua koordinator silaturahmi dokumentasi. Itu dua-duanya adalah ditugaskan ke Kepala Bidang Pendidikan PPSDB. Apakah ini dua koordinator ini ditugaskan kepada kami? Jika diperbolehkan mungkin ada secara kontrol atau pembagian tugas untuk dicek kembali di SK-nya. Kemudian yang kedua, mungkin kami share paparan bahwa terkait dengan kesiapan peserta atau kekuatan pasukan Musbah terpadu nanti akan diikutkan di Monas nanti rencananya. Mohon izin untuk host bisa menulis bisa Pagi ini, pagi ini mohon maaf, ini masih agendanya kepada yang tadi disampaikan Pak kepada beberapa hal ya, 3, 4, 5, 6 tadi. Nah, saya sudah diskusi dengan Pak Sekda, boleh ada peluang untuk memberikan ya, karena tadi Inspektur Upacara tadi menyampaikan mendukung oleh Pusbangudara. Nah, sekarang Pusbang Udara, katanya Presiden, kemudian ada dari Pak Sekda itu Menpan RB, dan kemudian yang barunya Mendikbud. Dan kemudian tadi sudah disepakati Pak Kapus Laut dan Kapus Darat itu di kampus, sudah ada peneliti juga mengenai alternatif disampaikan ke Pak Menteri. Dan sekarang dari Pusbangudara Pak, itu dulu Pak, ini baru kita silakan diskusi dulu. Baik, terima kasih Bapak Pusbang. Jadi ini kami ingin mengkonfirmasi saja, tadi ada dua fungsi koordinator yang dua-duanya sudah ditugaskan ke Kepala Bidang Pendidikan Ya, Pusbangudara. kalau itu menurut saya kan sudah saya katakan ini nanti asesmen dikoreksi, memang jangan sampai. Oh, salah. Terima kasih Pak Heri. Kalau yang itu Pak, memang Pak Heri Yang kedua, Pak Mendikbud. siap Bapak, kami itu loh buktinya malah harus ada kontingensikan Bapak yang terkait dengan peserta wisudawan juga, karena di kami di Banyuwangi itu ada namanya non-diploma. Apakah diperbolehkan juga untuk mengikuti wisuda tempat ini seperti Bapak Bukman sampaikan, Bapak sampaikan tadi awal. Ya, ini tadi tolong sampaikan kepada Pak Heri. Kan sudah disampaikan program berikutnya menyampaikan oleh Pak Presiden. Nah, ini di forum ini tadi Pak Presiden itu bolehkan kita membahas mengenai tambahan. Kita tambahkan dengan ikut itu juga bisa menjadi salah satu trik Inspektur Upacara. Nah, terhadap yang materi tadi Pak Kapus Bangudara tadi sampaikan juga yang non diploma itu ada usulan dari Matra Laut. Ini nanti kita akan bisa kalau ada dari Pusbangudara, ada usulan terkait dengan diploma, kemudian dari darat juga ada, kemudian kita akan
menyampaikan bahwa selain sudah juga akan kita lakukan yang nanti kemarin sudah dilakukan untuk para perwira, racing, pelabuhan, mungkin itu Pak ini yang Baik, terima kasih Pak. ya alternatif dari kita tambahan masukan kepada Pak Sesran untuk sampaikan Pak Menteri bahwa samping mental juga mendikbud kira-kira gitu ya. Oke, dan tidak keputusan segera mudah-mudahan ini bisa mungkin disepakati semuanya. Selanjutnya terhadap pengarah tadi kita memberikan masukan Pak Sesran dan juga kita untuk apakah kita setuju di dalam struktur pengarah kali ini ya. Karena sudah demikian selalu diingatkan oleh Pak Menteri kita itu mendekat kepada demokrasi dan ini demokrasi baru berdiri tahun 2019 dan ini luar biasa adalah Dirjen yang kita menaungi kita selama ini di dan sekarang Dirjen yang benar-benar menaungi kita sesuai dengan rumput ilmu dari vokasi itu sekarang ada. Saya tadi mengharapkan dari Bang Laut pengarahnya untuk itu dari para kita sudah menyampaikan dokumentasi. Apabila disetujui, kecuali ada yang mungkin tidak setuju, tadi Pak Sekretariat sudah setuju, kita tambah lagi untuk organisasi di vokasi. Kalau tidak ada yang keberatan, kita sepakat. Berikutnya adalah kita mungkin terhadap struktur organisasi tadi sudah jelas yang tidak mungkin dikoreksi itu ini maksudnya. Terima kasih. Terus terkait dengan kita ini akan melakukannya secara daring dan luring. Nah berarti kita membutuhkan kalau saya lihat di struktur organisasinya perlu juga itu tim media. Tim media itu saja dari saya bersungguh terhadap struktur. Nah silakan kalau ada yang memberikan masukan kepada saya serahkan pada Bu Sindu untuk memandu lagi masing-masing dan kita akan menggunakan tentang hal-hal yang paling strategis atau dulu dari saya dan kita akan membuat. Terima kasih. Silakan Bu Sindu. Terima kasih para kapusban. Terima kasih Pak Kapusban Laut. Kami melanjutkan pembahasan izin yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Din tadi. Itu kesalahan daripada kami Pak, saya salah ngerti. Jadi seharusnya yang menjadi koordinator, saya Bapak sampaikan koordinatornya Aridani itu koordinator penerapan dekorasi dan konsisten itu harusnya Kabak Umum PPSDNPL. Jadi karena copy paste sehingga salah, tapi momen menambahkan tadi Dirjen Vokasi sebagai pengarah akan kami gunakan untuk memperbaiki sekaligus apa yang Pak Deni sampaikan tadi. Kemudian kami juga mencatat contingency plan untuk nanti siapa yang menjadi itu apabila Presiden tidak bisa, tentunya nanti subject to arahan Presiden. Kalau beliau tidak bisa akan menunjuk siapa gitu, tapi alternatif akan diberikan. Kemudian kami sudah menyampaikan terkait dengan jumlah wisudawan yang 3.768 tadi disampaikan yang pola pendidikan ada 1.326 dan yang 2.442 itu non pola pendidikan dan ternyata di dalam 2.442 ini diploma dan non diploma. Nanti akan kami coba tampilkan lagi dan kalau di videonya ini Mas Hadi sudah menampilkan ya. Nah ini sudah termasuk juga non diploma Bapak dan Ibu, sehingga jumlah 3.768 ini sudah mencakup semuanya itu. Kemudian tadi yang belum sempat terbahas, yang belum sempat ada masukan adalah tempat pelaksanaan. Tentunya karena memang Monas tidak bisa dipakai, kita akan menentukan tempat lainnya, tapi kami harapkan juga ada alternatif. Dan juga dengan rencana seandainya memang jadi presiden, tentunya pertimbangannya adalah keamanan dan kemudahan untuk bisa mencapai lokasi. Kemudian yang belum juga adalah tadi perwakilan wisudawan, kalaupun nanti jadi ada yang hybrid, ada yang tatap muka, memang diharapkan jumlahnya sangat terbatas ya. Kalau bisa memang hanya benar-benar yang
terbaik, karena memang selain wisudawan juga tentunya official nanti akan juga ada di lokasi, dan itu pun dibatasi, mohon maklum ya nanti kalau misalnya tidak bisa semua direktur atau seperti apa. Mungkin selanjutnya dari Pusbang Urban Laut Sepeda Aparatur, silahkan ada Pak Pusbang Aparatur. Mohon izin Bu Sindu, kami mewakili Pak Kapus Aparatur, beliau ada kegiatan yang bisa ditinggalkan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat, Pak Kapus Bank Laut, Pak Kapus Bank Udara, dan Kapus Bank Udara, yang kami hormati Bapak Ibu serta rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Pusbang Aparatur mendukung penuh apapun keputusan rapat terkait tadi untuk mengganti seandainya Bapak Presiden tidak bisa menjadi biro, yaitu dengan Mendikbud atau Menpan RB. Kami mendukung penuh. Kemudian selanjutnya kami sampaikan untuk pola wisuda hibrid dan luring dan daring kami setuju gitu, tapi dengan pembatasan pesertanya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Lukman. Masukannya kurang lebih sama dengan apa yang sudah dibahas. Silakan mungkin dari PPI Curug sebagai tuan rumah tahun ini, apakah ada yang akan disampaikan atau ada usulan-usulan? Silakan Pak Direktur PPI Curug apabila hadir atau yang mewakili. Dari PPI Curug. Baik, Bu Sindu, mohon izin Pak Direktur, ada apa? Kaitannya soal masih kekurangan dengan diberikan kami Bu Sindu. Ya. Baik, mohon izin yang hormat Pak Kapten Satwa, Pak Kapus Bank Laut, kemudian dari Kapus Bank Darat, Pak Imam, dan Pak Kapus Bank Darat, saya wakil, dan Kapus Bank Aparatur yang mulia, dan Bapak Ibu Direktur dan Ketua sebelah tinggi. Mohon izin terkait dengan naskah tadi yang disampaikan oleh Pak Kapus Laut, dan terkait dengan Pak Dirjen Vokasi dan Pak Mendikbud, saya yakin juga menjadi hal yang bagus, dan itu juga menjadi bagian yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan rencana kegiatan. Kemudian terkait dengan sebagai panitia, tentunya kami di PPI akan mengikuti apa yang menjadi arahan BPSDM, dan tentunya akan kami laporkan ke Pak Direktur. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rencana wisuda yang tanggal 15. Tentunya untuk yang di PPP Curug, memang seluruhnya adalah diploma 4 dan atau sarjana terapan, dan diploma 3, jadi tidak ada ND untuk yang dari PPP Curug. Kemudian tentunya sebelum rencana wisuda pastinya akan ada yudisium, sehingga kita juga harus menyesuaikan tanggalnya terkait dengan kegiatan acara yudisiumnya tentunya. Kemudian terkait dengan usulan Pak Kapus, mohon izin ini beberapa orang tua ingin diharapkan memang wisuda offline. Kita minta para orang tua minta wisuda offline. Tentunya kemarin kami di PPI itu sebenarnya ada beberapa skenario. Kemarin dengan pertimbangan kita juga akan jika memungkinkan tentunya akan wisuda offline waktu itu kemarin dengan pertimbangan itu. Cuman kalau seandainya ini kombinasinya adalah yudisiumnya juga bisa offline atau hybrid dan sebagainya, ini juga menjadi hal yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian itu Bu Sindu terkait dengan rencana kegiatan wisuda yang dari PPI Curug. Terima kasih Bu. Pak Kapus. Terima kasih. Sebelum ke Bu Sindu ya, ini kita langsung follow up aja, karena ini merepresentasi juga beberapa OPD
yang memang di luar PPKM itu ada masukan juga ini mau melakukan secara offline di luring. Pak Suramoto mungkin punya konsepnya kalau seandainya offline itu seperti apa? Monggo Pak kita. Baik, jadi kemarin mengikuti Pak, kami melakukan pertemuan dengan orang tua terkait dengan evaluasi pendidikan, kemudian evaluasi terkait dengan proses pembelajaran dan sebagainya. Kebetulan kita menggunakan media Zoom dan ada beberapa orang tua secara lebih padat menyampaikan bahwa kalau bisa wisudanya offline karena kita menjadi bagian kebanggaan seperti itu. Pak Kapus karena memang kebanggaan ya, karena kami sudah terakhir sudah 4 tahun terus wisudanya online dengan pakaian yang gagah di rumah, memang rasanya juga ada hal yang kurang tentunya Bapak. Dan kemarin kami hitung seandainya PPKM ini adalah kemudian terjadi penurunan level, makanya kemarin kami setel itu kami di PP Curug jika dimungkinkan tanggal 28 gitu, sehingga kegiatan PPKM akan levelnya akan semakin turun sehingga kita harapkan bisa dilaksanakan secara offline gitu. Demikian Pak Kapus. Baik, mungkin secara spesifik mungkin mohon maaf Pak Sukarwoto, misalnya ini yang ada kan misalnya dari lokasi yang sekitar kampus, ya, radius misalnya dari Tabek misalnya, itu bisa melakukannya secara offline. Tapi kalau yang di luar Jabodetabek yang does not sistem harus membutuhkan masih usia dan atau daerah aglomerasi gitu ya, yang bisa memungkinkan mereka datang, mungkin offline apa ada kalau itu gimana Pak? Ya kalau kemarin memang kami sudah mendapat kegiatan yang non diploma Pak, sebelum lebaran kami juga melaksanakan wisuda offline. Memang pesertanya adalah seluruh yang ada di wilayah Jabodetabek. Kebetulan memang kemarin kami laksanakan di Gedung Serbaguna. Kalau di PTU kami bisa di lapangan yang terbuka, misalnya lapangan angkasa dan sebagainya, itu juga memungkinkan ke angkasa Pak. Atau mungkin kalau memang karena ini besar, tentunya mungkin melibatkan Bandara Budiarto terkait dengan pemanfaatan event. Tentunya ini perlu tahapan yang perizinan terkait dengan hotel dan sebagainya Bapak. Demikian Pak Kapus. Dari sini mungkin saya mengusulkan di sini kepada seluruh peserta Bapak Ibu Kapuskan, ini adalah ide yang bagus. Bisa kita tindak lanjuti satu poin lagi. Jadi ada keinginan, tapi mungkin di tempat lain juga ada, kalau memang presentasi, yaitu wisuda yang dilakukan karena ini ada yang hybrid ya. Hybrid itu bisa bagi offline dan online, luring atau daring. Jadi contoh Pak Sukarwoto dari PP Curug ini sekitar Jabodetabek, artinya kira-kira ini daerah aglomerasinya PP Curug. Nah, kalau untuk UPT yang di luar yang di UPT lainnya, darat laut maupun udara, mungkinkah juga memiliki pemikiran seperti itu? Misalnya di PIP Makassar, itu di sekitar kota Makassar dan administrasinya, lalu di Malayati sekitar situ mungkin yang boleh. Tapi kalau dia melintas kota dengan awat kereta, bis malam dan jalan tol antar kota antar provinsi, mungkin kita batasi. Jadi yang boleh untuk hybrid di lokasi itu selain yang the best, juga mungkin yang ada di sekitar itu bisa ikut di lokasi kampusnya yang luring, dan yang lainnya daring karena lokasinya jauh dari lokasi kampusnya. Silakan monggo, ini dicatat dulu ya Bu. Nanti kita minta respon dari para perwakilan nanti, mungkin para OPT, tapi sebelumnya mungkin ini baru lagi Pak Kapus Bandara datang. Saya mohon izin Pak Kapus Bandara dan kalau Daniel belum kita Kapus Bandara, Pak Kapus Bandara ini ada baru lagi yang terkait dengan hybrid yang luring atau offline itu boleh, tapi hanya spesifik di daerah sekitar kampus atau aglomerasinya yang tidak membutuhkan ini. Monggo Pak Kapus Bandara, biar kita putuskan bolehnya yang mana. Ini seperti apa ya? Yang memang harus diketahui adalah detik. Saya nggak banyak hal lain, tapi Curug saya lihat cukup representatif secara
luasannya dan view-nya juga bagus. Akan bisa itu kalau daring ya di Curug sangat bagus tempat. Saya juga setuju kalau di sana bisa di tempat kalau daring. Itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Dari Kapus Pramudara. Siap Bapak, mohon izin, Pak Kamus masih belum bisa bergabung, sedang melaksanakan beberapa. Jadi terkait dengan DP kami setuju Bapak, karena pertama mungkin kita persiapkan kontingensi lainnya. Kita nggak tahu sekarang ini kan vaksin sudah sudah diedarkan dan sudah disuntikan ke masing-masing penerima reseptor. Namun kita nggak tahu ke depannya apakah ada varian-varian baru setelah varian Delta yang benar-benar tidak ada. Namun kita persiapkan terkait dengan yang selain offline juga dengan yang online. Kalau untuk di PPI Curug, sepertinya PPI Curug kurang lebih 3 tahun yang lalu sebelumnya sudah pernah melaksanakan sudah terpadu atau 4 tahun yang lalu itu menggunakan di depan hanggar 4 di apron Mas Soto ya. Jadi nanti juga di situ nanti ada tambahan aerobatik seperti bypass dan lain-lain. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Berarti sudah mengerucut ya. Artinya dari Puspam ini kita respon dari Puspam dan tadi samplingnya dari PPI Curug bahwa offline itu bisa dari di sekitar dari kampus atau administrasi